Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ayu Safitah, NIM 1813300000383. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman siswa agar bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa model-model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani. Beberapa model-model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani tahun 2013. Yang pertama yaitu penataan tempat duduk, yang kedua manajemen kelas, yang ketiga prinsip penataan kelas, dan yang keempat yaitu gaya penataan. Penataan tempat duduk. Tempat duduk siswa didesain agar siswa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian didesain menjadi mudah diatur dalam beberapa bentuk formasi. Beberapa formasi menurut Novan Ardiwiani. Yang pertama yaitu formasi tradisional, yang kedua formasi chevron, yang ketiga formasi meja pertemuan, yang keempat formasi pengelompokan terpisah, yang kelima formasi kelompok untuk kelompok, yang keenam formasi periferal, yang ketujuh formasi auditorium, yang kedelapan formasi bentuk U, yang kesembilan formasi konferensi, yang kesepuluh formasi tempat kerja, dan yang kesebelas yaitu formasi lingkaran. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, terampil, disiplin, berbudaya, berwawasan kebangsaan, peduli lingkungan, cerdas dalam cinta dan iptek, serta meningkatkan daya saing global. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Ha! 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 Membahas tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen, ya Kak? Ya. Siapa yang masih ingat apa perbedaan ikatan ionik dan ikatan kovalen? Saya, Bu. Ya. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk karena gaya tarik menarik elektrostatis antara ion-ion yang berbeda muatan. Contohnya seperti Na positif dan Cl negatif membentuk NaCl. Ya, bagus sudah. Nah, anak-anak kalian sudah mengenal tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sekarang coba perhatikan apa yang terjadi jika minyak kita tuangkan ke dalam air. Saya, Bu, air dan minyak tidak akan bercampur. Ya. Minyak ada di bagian atas, air ada di bagian bawah. Ya, betul ya. Jawabannya anak-anak, kenapa minyak tidak bercampur dengan air? Ada yang tahu alasannya? Saya, Bu. Ya juga. Karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air. Ya, perhatikan ya anak-anak, ini ada
dari tayang tadi, apa yang kalian dapat amati dari sini tadi? Saya Bu. Iya, ini ke? Menurut yang saya lihat, tadi adalah percobaan air dengan minyak yang didekatkan pada batang besi yang digosok dengan kain bol yang tujuannya untuk membuat medan magnet sementara. Ya. Air dapat dibelokkan ke arah medan magnet, sedangkan minyak tidak dapat dibelokkan ke arah medan magnet. Ya, bagus ini ke? Benar anak-anak ya. Jadi yang berbelok ke medan magnet tadi kita sebut sebagai senyawa polar, ya. Sedangkan yang tidak dibelokkan ke medan magnet disebut sebagai senyawa non polar. Bu, saya mau tanya, mengapa senyawa polar itu dapat dibelokkan oleh medan magnet? Oke teman-teman, lihat deh. Di buku ini, apabila dalam suatu molekul terdapat beda keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya, maka akan terjadi kepolaran. Semakin besar perbedaan harga keelektronegatifan antara kedua atom, semakin polar ikatannya. Contohnya, pada atom H dengan Cl akan terjadi HCl. Atom H memiliki harga keelektronegatifan 2,1, sedangkan atom klorin memiliki harga keelektronikan 3,6. Nah, perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan terjadinya kepolaran. Teman-teman, lihat deh, aku udah ketemu ciri-ciri senyawa nonpolar, yaitu tidak larut dalam air dan larutan lain, serta tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Contohnya yaitu Cl2, PCl5, H2, dan N2. Oke, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Coba Ibu pengen tahu perwakilan dari kelompok, siapa yang bisa menyampaikan perbedaan senyawa kovalen polar dan non polar? Kami Bu, dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Seva. Berdasarkan yang hasil diskusi kami, ciri senyawa polar yaitu adanya beda keelektronegatifan dan dapat larut dalam air. Sedangkan ciri senyawa non polar yaitu sebaliknya. Ya, bagus. Ada lagi jawaban lain? Saya Bu mau menambahkan, senyawa polar biasanya memiliki pasangan elektron bebas dan bentuk molekulnya asimetris. Citra, kelompok saya ingin menambahkan. Ya. Menurut kelompok saya, kepolaran itu juga bisa dilihat dari arah momen dipolnya, Bu. Jika momen dipolnya sama dengan 0, maka senyawa tersebut termasuk non-polar. Jika momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka senyawa tersebut termasuk senyawa polar. Ya, bagus ya. Jawaban teman kalian sudah benar. habis ya? Sudah selesai praktikumnya? Oke, sudah selesai semua. Ibu pengen tahu hasil dari percobaan kalian. Apakah dugaan sementara kalian tadi benar ya? Tentang kepolaran senyawa. Coba Ibu ingin perwakilan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil percobaan dari kelompok kami. Analisis data. Yang pertama, gejala apa yang menunjukkan suatu senyawa bersifat polar? Gejala yang menunjukkan suatu senyawa bersifat polar ketika senyawa tersebut dapat dibelokkan ke medan magnet. Yang kedua, mengapa senyawa polar dapat dibelokkan ke medan magnet?
karena senyawa ini memiliki beda elektronegatifan yang membuat bermuatan parsial positif dan negatif, dan adanya muatan itu yang membuat dia berbelok ke medan magnet. Yang pertama, H2O dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti H2O termasuk senyawa polar. Selanjutnya, C2H5OH dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti termasuk senyawa polar. Yang ketiga, HCl dapat dibelokkan ke medan magnet pula dan berarti termasuk senyawa polar. Yang keempat, NH4OH dapat dibelokkan ke medan magnet yang berarti senyawa polar. Yang terakhir, CCl4 tidak dapat dibelokkan ke medan magnet dan berarti termasuk senyawa nonpolar. Perbandingan hasil dari dugaan sementara. Pada awalnya tadi dugaan sementara kami C2H5OH termasuk senyawa nonpolar, dan setelah kami melakukan percobaan ternyata C2H5OH termasuk senyawa polar. Jadi dugaan sementara kami yang kedua tadi salah. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan. Kesimpulan dari percobaan kami, senyawa polar merupakan senyawa yang dapat dibelokkan oleh medan magnet. Senyawa yang termasuk senyawa polar adalah H2O, C2H5OH atau alkohol, asam klorida atau HCl, dan amonium hidroksida atau NH4OH. Dan senyawa yang nonpolar adalah karbon tetraklorida atau CCl4. Terima kasih. Sekian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar hasilnya, ya. Dengan demikian anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Setelah seharian ini kita belajar tentang senyawa, kepolaran senyawa. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini tentang kepolaran senyawa? Ada yang tahu? Ya. Dengan diciptakannya air itu sebagai senyawa polar, maka banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari air. Misalnya apa? Ada yang tahu? Manfaat air untuk minum, kemudian untuk apa? Ya, untuk mandi, untuk melarutkan obat, kan ya. Begitu besarnya ciptaan Tuhan ya tentang air, maka alangkah baiknya kita harus mensyukuri nikmat itu dengan cara bagaimana? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Menghemat air, ya, gitu ya. Oke, sudah bagus semuanya. Terima kasih kalian sudah bekerja keras. Dan untuk pelajaran berikutnya nanti kalian pelajari tentang gaya antar molekul. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kimia itu tidak hanya teori yang menyenangkan, tetapi prakteknya juga lumayan menyenangkan, meskipun ya agak sulit sih. Tapi overall kimia itu fun, seru dan asik.
Menurut saya, kimia itu menyenangkan. Saya akui awalnya kimia itu memang sulit. Saya hanya tertarik pada percobaan-percobaan yang menarik. Tapi sekarang, semua tentang kimia membuat saya kagum. Saya setuju dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, kenalilah kimia lebih dalam, supaya kalian tahu untuk apa kalian belajar kimia. Saya yakin, setelah kalian memahami tentang kimia, kalian akan mengetahui bahwa kimia itu menyenangkan. Pokoknya, kimia itu asik banget. Yang pertama yaitu formasi tradisional. Formasi ini sudah lama dipakai, yaitu berbentuk berderet memanjang ke belakang dengan satu meja sepasang peserta didik. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Formasi ini hampir sama dengan formasi tradisional, namun formasi ini berderet memanjang ke samping. Yang ketiga yaitu formasi chevron, yaitu jarak antara siswa dengan siswa lain dan dengan guru dapat terkurangi dan menjadikan guru mempunyai pandangan yang lebih baik sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Formasi bentuk O. Formasi kelas bentuk O ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam yaitu formasi konferensi, yaitu guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat, aktif. Yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah. Disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya yaitu berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru. Delapan yaitu formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. 9 yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai seseorang manajer kelas memiliki peran pembimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. 11 yaitu formasi periferal, di mana seorang guru menginginkan siswanya memiliki tempat duduk untuk menulis. Guru menggunakan formasi tempat duduk periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang kursi. Kursi-kursinya memutar secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Yang kedua, formasi ruang kelas. Dan yang ketiga, peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Yang keempat, kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah cara guru dalam menata dan memanfaatkan segala sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Jadi, guru harus paham tentang model pengelolaan agar peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu formasi ruang kelas. Model pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru yaitu terkait dengan penataan atau formasi tempat duduk siswa. Perubahan posisi tempat duduk tujuannya agar siswa lebih bisa berbaur dengan temannya, khususnya kepada anak yang kurang pandai. Nanti dipasangkan dengan anak yang pandai agar dibantu dalam memahami materi. Sedangkan untuk perubahan formasi tempat duduk tujuannya agar siswa tidak jenuh atau bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Guru merupakan tokoh sentral dalam pengelolaan kelas, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode pengajar yang akan digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Yang keempat, kendala guru dalam mengimplementasi model-model pengelolaan kelas. Saat membagikan siswa dalam kelompok, ada siswa yang tidak mau satu kelompok. Yang kedua, ada siswa yang sulit diatur, di mana jika guru meminta untuk duduk atau berpindah tempat, beberapa siswa cenderung acuh dan tidak peduli dengan guru. Yang ketiga yaitu sulit untuk mengondisikan siswa saat mengubah formasi tempat duduk.